Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibadallah, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Selawat dan salam doa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nabi yang terakhir dan tiada lagi nabi sesudahnya. Kemudian pada ahli dan sahabat beliau sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan pelajaran kita tentang tauhid. Sebelumnya kita ulang kembali kesimpulan pelajaran yang telah lalu. Antara lain, alhamdulillah Allah, segala puji bagi Allah. Di situ bisa kita simpulkan bahwa tiada yang berhak dipuji dan kembali segala pujian itu kepada Allah. Tiada yang berhak dipuji selain kepada Allah, dan segala pujian itu kembali pada Allah. Yang kedua, tentu dipuji itu karena ada perkara yang lebih. Allah hak dipuji karena Ia memiliki segala kelebihan. Kita selaku hambanya, makhluknya, tidak punya kelebihan apapun seperti kelebihan Allah. Maka kita tidak bisa mengharap pujian. Pun kalau ada yang memuji, itu semua kembali pada Allah. Nah, lanjutan ini pelajaran. Pelajaran satu risalah yang mengandung masalah usuluddin. Usuluddin, asal-asal agama. Ini pembicaraan di seputar masalah tauhid, asal-asal agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Nyan kain kadang-kadang kita dengar. Terjemahan di pertama-tama dalam agama, pertama-tama agama itu mengenal Allah. Awaluddin, pertama-tama agama itu ma'rifatullah,
mengenal Allah. Yang pertama. Jadi menyegelam tak kenal Allah kon hanjur. Tapi pertanyaan kibanta langkah kepada selanjutnya kon hanjur. Kibanta langkah kepada selanjutnya. Kita tidak mengenal Allah. Sementara langkah selanjutnya itu perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah, dengan hukum Allah. Bagaimana kita melanjutkan perjalanan sementara pada awal dasarnya kita tidak mengenal Allah? Maka sangat penting bagi kitanya umat Islam, hamba yang beriman, mengenal Allah. Yang dasar agama, awaluddin, dasar agama. Namanya Allah hana taturi, berarti masalah agama dia mendasar pi. Hana. Ya Allah hana taturi, masalah agama dia mendasar pi hana. Namanya hana dasar. Usul itu ibarat bangunan pondasi. Namanya pondasi hana. Patah peduk bintih. Kiban tak pedang tamai. Selanjutnya menang lagi handi tepu. Maka penting tak ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa itu mengenal atau apa itu ma'rifat? Nyo nacit dengar-dengar kita yo. Ma'rifat. Nacit dengar-dengar syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Di sini disebutkan i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq an dalilin. Suatu pegangan yang teguh, i'tiqad jazim. I'tiqad itu keyakinan atau pegangan. I'tiqad, hanya bahasa Aceh itu i'tiqad. I'tiqadnya pegangan. Jadi kita laude benar i'tiqad, benar pegangan. Hanjit hana pegangan. Baik pegangan dalam agama, dalam kehidupan beragama, nya benar pegangan, benar i'tiqad. I'tiqad yang jazim. Ini komposisi makrifat. Hanjit pegangan mentau, tapi benar jazim, teguh. Ada ibarat kagulang tiang pancangan yang kokoh, yang dalam, yang kuat. Karena soalnya ini masalah mengenal Allah. Dan itu berdampak kepada langkah perjalanan selanjutnya, perilaku-perilaku akhlak selanjutnya. Lagi yang kau pernah tersampaikan, menyokong keyakinan, teguh pegangan. Nanti baik ibadah apapun selanjutnya kuat, mantap. Karena dasar pegangan bunuh. Maka di dalam khutbah kemarin pernah kita singgung, ini masalah akidah, i'tiqad dengan syariah, hanya hubungan yang sangat integral, sehingga akidah bisa mempengaruhi syariah, syariah pun bisa mempengaruhi akidah. Maka perlu mantap akidah, i'tiqad yang jazim, yang untuk makna ma'rifah benar, mengenal Allah. Jadi pengertian mengenal itu i'tiqad yang teguh, pegangan yang teguh, yang cocok bagi kebenaran. Hanya kita sampaikan per kata, kita pahami per kalimat. Pegangan yang teguh tadi muwafiq lil haq, yang cocok bagi kebenaran. Sebab nak cinta pegangan yang teguh, hana cocok bagi kebenaran. Kalau laginya
Yang sebenarnya kau laginya. Memang kau yakin, tapi kau laginya yang sebenarnya. Hanya nyokak keluar daripada makrifah. Jadi yang makrifah itu pegangan yang teguh, yang cocok lil haq. An dalilin, sesuai dengan dalil. Nah bukti. Punya tabuh contoh yang mudah bagi kita yang pahami selaku orang awam, mana? Umpama Allah. Nah Allah. Nah. Yakin. Nyan ote tamumat ba na Allah. Memang betul na. Yang kata boleh. Betul na. Lagi tayo yakini nanya memang betul na. Nah, yang tayo yakini nanya memang betul na. Cocok dengan kebenaran. Andalilin dan kita pun mampu menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran yang kita pegang teguh tadi. Lengkap lebah komposisinya, baru gekun makrifah. Benar keyakinan yang teguh, kabau. Keyakinan itu bercocok dengan kebenaran. Dua. Kemudian disertai dengan dalil sebagai penguat pegangan yang teguh tadi. Nya mungkin makrifah. Nya menyorong kageturi Allah coba tingkatnya mampu mengeluarkan dalil baik secara nakliyah ayat hadis atau akliyah logika, pendekatan paham yang bisa menunjukkan tentang kebenaran Allah, nyoka makrifah. Namanya kriteria urung tingkat makrifat. Nah, menyona pat, menyamupat paduk bro. Mana ile? Menyona kriteria urung belah katuk tingkat makrifat yang mendapat julukan arif billah. Arif billah. Ya, orang ke mata Aceh arif ya. Dialek bahasa arif, orang arif. Ya, orang arif. Dan arif billah. Dari kata arfun, arafa. Arif yang mengenal, arif billah yang mengenal dengan Allah. Kan orang arif billah. Nyan itanya baik tak turut. Punya tingkat-tingkatnya bunuh yang gekun makrifat itu yang tak turut. Bahkan tekna penjelasan uku tingkat-tingkat kita yang mentang tatim yak but tabe tak dengar tabe tak tetat urung tetat yang betul hanya kaji kan kaji kata tek mana tek demanya tek kaji tapi yuk. Ya, itu bergaya tengku kaji. Tetap-tetap itu mentang. Karena ada kepegah but illallah di sampai liang lahat, ketiga-tiga ilmu ini perjalanan menuntut tak boleh berhenti. Tauhid, ya but. Ana mufhum. Hana bebankan bumupo. Pecit patut perintah lah ya bu. Kaglah tengok. Ya bu. Kaglah. Cuma dia tak pegang ni ambil dung keglah dia tajak. Tak guna dah tengok-tengok. Ada abu ni pegang kata abu kaglah. Jadi jak dung keglah. Ambil lagi ni. Anan tasawuf fiqah. Ya buju fiqah. Sampai busah ibadah.
Ya tauhid buta turi Allah, ukuran buta turi. Buta kenal bunuh makrifat. Baik piu tanpa tu makrifatullah. Ya hika ukuran besar ibadah. Cuma yang orangnya berkibar ibadah tayo. Hanalam yang berani tunjuk jaro ibadah dan pubut kasah. Hana. Cuma lumai yang kata but. Yakin tayo kasah. Lumai tayo but. Tapi punya tabut but laju untuk roh tak pedah ke draw. Oh berarti semayang len orangnya mesti hana betul. Nyo yang pa. Royo pa. Alang tabut but julang terkelam ke atas royo. Berarti ibadah len orangnya tang kalau betul. Jadi pakiban terhadap hana betul. Malaikat mengangkat pena bagi tulabah yang dalam perjalanan menuntut. Artinya tidak didosakan, tidak disalahkan, karena kita masih dalam perjalanan belajar. Yang salahnya siapa? Yang tidak mau dan yang berhenti dari perjalanan belajar. Ini yang salah. Piuhnya salah, piuh but salah. Kerana mupum hana salah. Hantar temyak but salah. Kerana malim hana salah. Yang ke mana? Cuman warning negatif pun tingkat abut kaglah. Semua tak abut baik dung keglah. Baik dung keglah mana? Tabut ilmu tasawuf, ukuran tuh tabut ilmu tasawuf. Indikator ji sampai pada gleh hati. Aku pak sampai ukuran gleh hati, terutama yang penyakit tipu yang sering dibahas dalam pembahasan tasawuf. Beglehnya taboh mentang. Yang tipu, yang pertama kali lah syarut ta'am, gemar makanan yang lezat-lezat, yang beik tahindari. Ini tabah mentang dia apa lewat putulam di kurung bawah tu. Tabah mentang dia hanya tu dia. Hawa keje tak salah sebenarnya. Memang dianjurkan makan makanan itu yang baik, lezat, berprotein, tapi nafsu tat. Nyok. Yang dilarang. Hadirin jamaah pendengar yang Allah muliakan, kembali maka adalah dalil itu ada dua. Jadi pengertian ma'rifatullah, pegangan yang teguh, yang sesuai dengan kebenaran, disertai dengan dalil. Yang mana ini? Dalil itu ada dua. Dalilnya bukti. Ada dalil nakliyah, nakal, kutipan-kutipan. Nakalnya bahasa Arab, bahasanya kutip. Gecok dari ayat, gecok dari hadis, dikutip dari ayat dan hadis. Dalil nakli. Ada Allah, ada. Berapa dia? Satu. Esa. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Yang baru wujud adanya Allah. Wahdaniyah. Ma 20 bawah tipu. Benar ayat mandu yang untuk memenuhi ma'rifah pula. Alan hadis. Benar ayat, benar hadis. Nya dalil naqli. Kemudian dalil akli. Yang kedua dalil akli. Dalil secara akal. Syahadah yang tak kalam-kalam.
tak hubungkan dengan Allah. Contoh, ada Allah, ada. Mana bukti adanya Allah secara akal? Perubahan ini alam. Berubah ini alam. Jadi berubah ini menunjukkan ada yang merubah. Itulah Allah. Apa itu berubah? Perubahan itu 3. Perubahan 3. Kan ba'thad, kan lagetad, dan kan dumsad. Kan ba'thad, bunuh dia rumah. Pokoknya jino kaina kali masjid. Itu perubahan. Kan lagetad, bila dia ubud. Jino karaya katuha. Itu namanya perubahan. Kan dumsad, orangnya dia tiro, tengah kedua. Baru dia tiro, orangnya kedua. Kan ba'thad, kan lagetad, kan dumsad, kan lagetad. Alamnya, jino laganya, tengah kali laganya. Jadi yang namanya perubahan-perubahan itu alam, dan perubahan ini menunjukkan adanya Allah. Kenapa? Akal berkata tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa ada yang memanage, memprosesnya. Hanya mungkin jika perubahan tanpa ada yang merubah. Yang dumpu lagi nya. Hanya istilah berubah ke dalam. Hanya istilah berubah ke dalam. Yang dalil, bukti. Nah, kepada kitanya yang baik tak pikiran, yang diwajibkan bak kitanya masalah mengenal Allah, yang difardu'inkan menunjukkan adanya Allah serta bukti. Nan kaglah fardu'in, kaglah deca. Ada Allah, ada. Mana dalil ada Allah? Aina alamnya? Yang kedua, ada juga fardu kifayah. Nyalan tabau daerah bunatiro menyana di Syamendu. Karena tidak ada yang mampu nanti menolak syubhat dikala datang paham dan ideologi yang menyimpang tentang ketuhanan. Tidak ada yang membaiat, tidak ada yang menolak. Maka wajib bunatiro dalam tabau daerah yang mampu ma'rifatullah tersebut kan hanya bisa menunjukkan adanya alam, bukti adanya Tuhan, tapi bisa menghubungkan, mengkaitkan alam dengan Allah. Dalil ayat, begitu ayat, begitu hadis. Bisa tafsir ayat, tafsir hadis. Nyo bunatiro lang tabau daerah. Nyana di Syamendu. Kena fardu kifayah. Tapi punya tingkat-tingkat bunuh. Na Allah, na putanda, na Allah. Na alamnya, hanya kata-kata. Maka punya tingkatnya hanajid dosa. Untuk pengenalan Allah tingkatnya hanajid dosa. Yang persot inong agam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tentang tauhid tingkat ayam. Ada Allah, buktinya ada ini alam. Berubah ini alam. Nyan kata-kata wajib. Makanya anjuran belajar dalam Islam, terutama orang tua kepada anaknya itu umur 7 tahun. Kenapa? Balik perempuan minimal 10 tahun, anak laki-laki 13-14 tahun. 7 ke 10 3 tahun. 7 ke 13 6 tahun. Paham tingkat-tingkat dasar tadi. Begitu balik dia mengenal
tingkat dasar itu hana ada saleh. Cuma konyo na yang kalhega balik galam. Kalhega balik. Galam kalhega ke-15, ke 25 maka kalhega balik. Kalhega balik. Ada wajib tunat 15 tahun 3 kalhega tunat. Dalam menjalani perjalanan pelajaran tauhid. Maka kita hubungkan dengan tasawuf. Pada tengah huruf akhirat diperintahkan atuh jembatan sirat mustaqim, dan di sana kita diintegrasi dengan 7 pertanyaan pada 7 pos pertanyaan tentang iman. Kamu beriman pada Allah? Yang iman pakiban, yang orang beriman. Yang jauh, yang na iman. Iman ke hal-hal lainnya berdiimani. Mamnya hana tak pelajari lebih awal bagaimana kita mengimani. Hana tayabut. Maka Allah hanya terjawab, len hana mengiman, red. Menyo hana mengiman sagai-sagai kekal dalam neraka. Menyo na modal 2 kalimah syahadat. Tem tunat 3, kawin 3. Kakak nomor-nomor terakhir untuk mereka tengah dalam neraka. Cuman taman surga ke modal ukur Islam yang pertama. Ucap 2 kalimah syahadat. Yang modal. Hai memang kasah cik ke Islam dah. Mana kita pegah barang yukun syahadat dalam temayang. Dek tengok cakap orang Islam. Beda orang ban-ban tamang. Kun syahadat luar temayang. Menyokala Islam kun syahadat dalam temayang. Mah nak ada temayang kau jangan takut. Yang 7 buah kita yang mati neraka. Yang pertama mentang jika aku. Yang tergede lewat nambah pos tu. Maka hanya mudah untuk mendapat itqu minan nar, menggapai jannatul na'im. Bukan perkara mudah. Jino payah tak usaha upayakan you baca-baca bekal agar betul-betul merdeka dari neraka dan terus langkah dalam syurga. Jino je baca-baca dan tengah nak bantu menyerubah-rubah ino bajalan atau pergi Honda menyerubah itu hana gila dalam tu ya hana dapat bantu anak harta hai bantu nyan tasawuf. Hadirin jamaah pendengar yang Allah muliakan, kita ulang, apa itu dalil naqli? Dalil firman Allah dan hadis Rasulullah. Dalil aqli yaitu menyatakan akan keadaan Allah, menyatakan tak nyata lewat alamnya, tak nyata lewat alamnya. Itu dalil aqli, dengan akal katanya. Nah, jamaah sekalian, tidak ada orang yang iktikadi betul, kuat, pegangannya teguh, tapi dia tidak sesuai dengan kebenaran. Ipatih na Allah, tapi hanya sesuai dengan kebenaran. Yang kiban hanya sesuai dengan kebenaran. Menyebutnya Allah yang tayang patih, Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah hana mana, nyanyatnya Allah yang tayang patih. Sesuai tu memang hana Allah. Wa lam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Memang sesuai tu. Nyanyi benar etika yang jadil. Tapi menyatakan orang putus mentang tentang Allah nah. Dan Allah yang diakui nanya hanya sesuai dengan kebenaran. Allah nah
diakui lam Allah na anu lam na anu lagi etikut kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi meyakini Allah itu punya anak Uzair, Nasrani meyakini Allah itu punya anak Isa. Hanya sesuai dengan kebenaran. Atau etikut filosof yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang. Salah satunya meyakini adanya Allah, tapi Allah itu punya tempat duduk. Hana sesuai dengan kebenaran. Nyo hana makrifah. Hana kenal nyo modennya keyakinan hana kenal lo. Nah, hana kenal lo. Yakin Tuhan, tapi hana sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Hana betul. Nyo hana gukun makrifah. Hana makrifah lo. Lagi yang pegang alamnya kadim. Padahal alamnya baru berubah. Allah yang kadim. Dalam keyakinan tanya Allah yang dia yakini kadim. Hana berubah. Menyetira orang yakin na Allah. Tapi yang yakini Allahnya hana sesuai dengan kebenaran. Diyakini Allah kadim dan juga diyakini alamnya juga kadim. Makna kadim citkana. Karena lagi mak pelajaran anak belajar alamnya citkana. Hanya dikaitkan dengan Allah yang menciptakan. Dipegah bumi dari atap ke macam-macam yang menurut akal semata. Ya, balik-balik. Bukan manusia dari kera, kera dari manusia. Menurut teori masing-masing. Menancit bak di teori Allah bunuh. Alamnya baru kon kadim. Mana? Nyan kon makrifah. Menyahana sesuai dengan kebenaran. Dan nacilam lagi iktikut aliran qadariyah. Ini selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nalam yang berpaham qadariyah. Apa itu qadariyah? Dari kata-kata qadaran, mampu, kuasa. Jadi mereka meyakini bak manusia nacit kekuasaan. Ya, nacit kekuasaan. Lebih terang menau. Menyatanya yakini Allah tidak bergerak suatu kecuali gerak Allah. Tapi mereka-mereka yang salah makrifah meyakini bahawa kita juga punya kekuasaan. Nyo menyolenkan, nyolen yang gerak, len etikut. Beda etikut dengan kun. Ini nanti aku tak beda lah. Kerana ada orang kun. Untung nadran tolong lun. Yang menyebabkan apa? Yang tak etikut. Yang menyolen kun. Kacamatanya lun gerak. Lun yang beut, lun yang cok. Yang mentang jut-jut. Tapi menyolen etikut. Kan Allah yang gerak. Memang lun yang gerak. Nyo ka menyalahi dari makrifah. Kan makrifah. Kan makrifah. Menyebutnya awaluddin makrifatullah. Karena makrifah di salah, maka awaluddin dasar agama ji pun ka salah. Berarti hanjik ni agama. Karena
Allah tidak mengenal dengan sebenarnya. Nyokunya bahaya. Nyorung talah etikut. Dia bunuh dasar agama bunuh. Nanti hana jenui agama. Tengah hana beri bekas. Tengah hana beri bekas. Contoh simpel. Mengapa talah etikut tengok. Tengok tam doa. Lalu tam doa. Ya Allah Nabi Ilun mudah rezeki. Amin. Wah dia tekun amin. Dah jutru terorong ya ba bantuan. Nya menyertai yakini kerana na tam doa buno. Nya salah keyakinan tanyo. Menyertai yakini kerana na tam doa cip ban tam doa ya. Nya salah. Nya menyertai yakini. Bahkan karena berdoanya usaha manusia itu tidak berdampak. Jadi yang aku ajak bantuan mana pecik, memang dari dulu dalam azali Allah telah dicatat kamu pada hari itu, tanggal itu, jam sekian, di tempat pulan datang rezeki dari Allah melalui si pulan. Memang sudah dari sono. Makanya baik tayakini untung nalem doa bunuh. Sebab orangnya untuk rezeki nang hana payah doa. Berarti bukan doa itu yang datangkan rezeki. Baik tayak itu dia tak minta doa mudah rezeki ya. Hanya payah minta doa mudah rezeki. Mungkin ada dengan doa. Hanya minta leh. Kata dengan doa. Kata dengan doa mudah rezeki. Maka puji dalam doa yang menurut tanya ikhtiar, karena itu jalan yang terbaik supaya tidak jadi manusia sombong. Satu. Yang kedua ibadah. Kenapa ibadah? Karena doa perintah Allah. Oh doa ni yang tahu perintah Allah. Bahkan cium doa itu karena perintah Allah. Jadi orangnya tanya apa yang dah berbunuh atas perintah Allah. Ada kami capeng dasar perintah Allah, ada tam doa pun dasar perintah Allah. Kerjakan sesuatu itu berdasarkan ada perintah dalam agama. Lagi yang macam. Jadi kita yang menciptakan perbuatan dan itu salah. Yang kejut bersering ciptakan. Ada lu tak pubut-but. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya. Apa daya? Tidak mungkin kita mengelak dari kejahatan. Apa upaya? Tidak mampu kita bergerak pada ketaatan. Illa billahil aliyyil azim. Kecuali dengan izin Allah. Yang terdekat. Kenal lagi baru adhan. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Haik tajak dia dari rumah menyekan ke Allah. Yang ini ada pemenyung. Malah tu ada. Semua kunyan hana. Jak-jak pitah. Ada mereka hana kun ajak. Makanya umbang kana ilmu betul tepu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Bak kuwata bunuh. Hana kekuatan tayang untuk mengerjakan taat. Haik tajak umutujid. Illa billah. Kecuali dengan kehendak Allah. Mengat selamat etikut kita untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keyakinan kita tetap atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.